Udah ya. Aman. Oke, jadi halo semuanya, selamat datang di acara Kotoks by Kotak Bicara. Di sini ya seperti yang kalian tahu, kita udah ada beberapa pembicara-pembicara. Kita juga ada tamu spesial juga. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Di sini ada siapa? Andri dari Mimino Studio. Terus di sebelah sana juga ada Dandi dari Nusantara Production sebagai founder. Dan di sini kita ada Mimin. Gimana Min? Kabarnya Min? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, jadi ini ada Mimin di sini teman-teman. Halo Miminers. Ya, jadi di sini kita bakal ngomong-ngomong. Ya, Mimin tubuh reveal ya guys ya. Mimin tubuh reveal. Enggak, ini bukan Mimin, bukan Mimin. Nah, jadi kita di sini juga ada Mimin juga pada kali ini. Jadi mungkin kalian belum pernah lihat Mimin juga, mungkin gue juga belum pernah lihat. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita panggil sekarang Mimin yang sebenarnya. Ini dia, Mimin. Jadi itu bukan Mimin ya? Ini adalah Mimin. Oke, jadi di sini udah lengkap nih semuanya nih. Ada dari Mimin Studio, juga ada dari Nusantara Production. Gimana nih kabarnya nih? Pada? Oh, baik banget. Alhamdulillah. Pada puasa kan? Puasa dong. Puasa. Skip. Oh enggak. Skip. Gila. Oke, jadi seperti kayak topik kali ini, kita bakal ngebahas tentang grup studio. Ya udah jelas ada grup studio, ada production house juga. Dan juga kita bakal ngebahas game horror juga nih. Mumpung keduanya juga sama-sama lagi bikin ngembangin game horror nih. Ada dari Miminers apa namanya? Demonok sama Rohangan yang sekarang. Oh, sekarang Rohangan Ya, ya. Rohangan. Terus dari Nusantara Production ada The Unseen. Nih dua-duanya game buatan Indonesia nih. Kita masih bangga gitu. Oke, jadi ya oke, boleh. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita mungkin juga bakal langsung aja mulai nih. Mungkin gue bakal mau tahu dulu nih, sebenarnya teman-teman juga mungkin pada mau tahu latar belakang gimana sih Nusantara Production sama Mimino Studio tuh kebentuk gimana gitu. Ini mungkin dari siapa dulu nih kira-kira? Mimin dulu deh. Mimin dulu boleh. Oke, jadi mungkin kalian udah tahu lah ya, Mimin dulu waktu itu pernah buat Mimino Studio itu di awal akhir tahun ya, betul. Andri belum masuk ya? Andri belum masuk. Itu sama Junajuan. Ada satu lagi member kita Junajuan namanya. Akhir tahun 2021 tuh? 20 kayaknya. Oh, 2020. Berarti setahun lalu. Oke. Itu Mimin ngobrol sama Junajuan untuk buat game. Karena waktu itu Mimin pengen ngembangin nih di channel RTI, bisa nggak dapat banyak kayak animasi atau game di Roblox gitu. Jadi Mimin waktu itu buat sama Junajuan untuk buat game buat production Mimino Studio. Oh, oke. Gak kepikiran sebenarnya buat game horror waktu itu. Karena waktu itu pengennya story. Tadinya kita mau buat game story gameplay story gitu kan. Iya. Junajuan itu waktu itu terbiasanya waktu itu di game story. Jadi Mimin waktu itu bilangnya kalau kita mau buat game story. Cuma gak lama Junajuan rekrut Andri dan teman-temannya. Ada Andra, Baymax, sama Gusti. Kita akhirnya buat game horror di situ untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya mau buat story, cuma kalau kita lihat kayaknya kalau story banyak anak-anak yang kurang begitu suka karena story kebanyakan bahasa Inggris juga. Jadi kita ngerti juga sih kan. Jadi kita coba ya udahlah kita buat game horror karena waktu itu juga di channel Mimin ada creepypasta ya. Jadi creepypasta itu kan horror ya. Jadi ya udah kita buat game horror. Kita juga ternyata mau buat misteri-misteri gitu di gamenya. Cuma ya udahlah kita jadiin Demonox untuk game pertama waktu itu. Gitu. Mantap. Lancar juga tuh ya Demonox ya. Ya lumayan sih. Sekarang udah berapa tuh visitnya tuh sekarang? 2 juta ya? 2 juta. Wih, 2 juta. Keren. Terus kalau sekarang Mimino Studio udah punya berapa staff nih kira-kira? Iya sih, malah berkurang sih. Banyak, nggak salah lah ya. Karena ada Jun, Andri, Andra, Baymax, Gusti. Ya, 5 berarti. 5. Oh. Sama Art itu masuk ke ini ya. Kita partner doang, ada satu lagi 6 lah kurang lebih. Sisanya staff-staff kayak tester dan lain-lain. Oke. Nah, itu tadi dari
Imino Studio. Nah, sekarang kalau misalkan dari Nusantara Production gimana nih Nusantara Production? Kalau Nusantara Production itu dulu kalau teman-teman masih ingat apa namanya akun yang Juragan Micin yang tiba-tiba nggak bisa di login. Oh iya. Nah itu awalnya kita bikin namanya Micin Studio. Itu dulunya cuma buat game hangout doang namanya Voice Kui. Nah karena temenan sama Eki juga, terus temenan sama si Chongu juga, ada kepikiran dari mereka berdua untuk kenapa nggak bikin game yang lebih gede aja daripada cuma game hangout gitu doang. Karena ide bikin game horror dari mereka dari mereka. Karena nggak bisa dipungkiri ya karena apa ya, game yang bertema hangout itu cuma tren doang, habis itu terus kan turun gitu. Ya, kalau gua lihat benar. Dulu rame diomongin game hangout di mana-mana, terus jenisnya banyak, ada yang punya orang luar, ada yang punya orang Indo. Tapi lama-lama makin kesini ya makin hilang gitu. Betul. Jadi kita bertiga itu mutusin buat bikin game yang bisa establish walaupun kemakan zaman gitu. Ya salah satunya gitu ya. Salah satunya ya game horor, karena Eki sendiri itu dia penikmat game horor sebetulnya dia. Oke. Jadi banyak game horor yang udah dia mainin gitu. Makanya terus ngajak, ayo Dan kita bikin game horor aja. Ya udah, monggo. Tapi dananya nggak ada gitu. Ya udah kita bikin dulu aja. Bismillah dulu katanya. Ya udah kita bikin. Akhirnya ada tuh yang mendonasikan Roblox-nya ya sebanyak 20.000 apa kalau nggak salah. Langsung itu dibilang ini 20.000 bikin game horor sekarang juga. Langsung ya pada termotivasi itu. Wah udah, gua sebagai game designer dari Dansin, wah langsung ke bed buku, langsung cari referensi gimana enaknya gitu game horor kita. Akhirnya kita nyobain game horor kayak punya Mimino Studio, Ruangan, terus sama The Monarch juga, terus juga kita nyobain game The Mimic, Void, dan lain-lain. Itu kita, ayo pokoknya kita cari referensi sebanyak-banyak mungkin gitu. Dan akhirnya pas Januari itu kita mulai start bikin lobby untuk Dansin. Itu sih. Sempat waktu itu Micin Studio itu pindah ke Nusantara Production karena memang Juragan Micin kan udah nggak bisa diakses. Jadi pindah ke Nusantara Production. Oke, artinya berarti sebelum Nusantara Production itu Micin Studio ya? Micin Studio. Dan juga bisa dibilang beberapa referensi dari The Unseen ini juga ambilnya juga dari The Monarch juga ya? Iya, The Monarch. Paling kebanyakan sih lebih banyak ke The Mimic-nya. The Mimic ya. Oke. Karena The Mimic itu kalau gue lihat mereka bisa bawa orang yang main game mereka ke Jepang walaupun kita masih ada di rumah gitu. Tapi kita merasa bahwa kita ini lagi di Jepang. Iya, benar. Masih di Jepang. Jadi gue pengen ada sebuah game yang dimana orang-orang tuh merasa bahwa mereka lagi ke Indonesia. Jadi dibikinlah Dansin dengan background budaya dari Indonesia dengan kearifan lokal gitu ya. Lokal. Iya, keren. Itu sih sedikit background. Oke. Nah, tadi ada background dari Nusantara Production, udah Mimino Studio juga. Terus sekarang gue juga mau nanya, selain game horror juga, ada nggak sih kalian project atau game udah jadi juga gitu selain game horror dari Nusantara? Tadi kan Mimino sudah. Udah ada satu yang Voice Crew tapi udah kosong pemainnya. Karena emang udah kemakan zaman, udah dipromosin ke sana ke sini juga nggak masuk. Paling cuma 1-2 orang masuk, terus habis itu ya udah selesai keluar. Tuh itu padahal juga lumayan bagus tuh game ya, gue lihat kayak keren banget sih emang sangat niat bikin. Cuman mungkin ya minatnya udah mulai turun kayak jadi udah agak kurang. Nah, setelah itu ada lagi atau kira-kira kalau untuk game itu, tapi kita juga bikin outfit sih, bikin outfit. Di Roblox.
Jadi kedepannya kita lebih banyak untuk outfit daerah. Itu yang paling, itu kemarin gua sempat lihat apa namanya, baju paling laris itu baju adat dari Jawa tuh, yang cowok, yang garis-garis coklat tua coklat muda. Itu terjual sekitar 28 apa 30 piece gitu. Oh, banyak. Jadi itu yang paling laris untuk saat ini. Nah, gue mikirnya baju-baju yang lain tuh kayak kurang gitu. Jadi kedepannya gue mungkin bakalan memproduksi baju-baju yang memang baju-baju daerah gitu, kayak pangsi dari Betawi. Baju-baju tradisional gitu ya. Iya, baju-baju tradisional. Keren. Keren banget. Udah production house bikin shirt pula gitu. Mantap banget. Kalau dari Miminus gimana? Jadi kita belum ada sih ya. Emang awalnya kepikiran kayak karena waktu itu kan awal-awal Pet Sim naik ya. Itu tuh ngeliat kayak game-game yang kasual terus game-game yang emang friendly itu ternyata emang banyak diminati oleh banyak orang gitu. Anak-anak lah terutama ya. Kan kebanyakan juga game horror yang kita buat kayak The Monox itu kalau kita belum update itu kadang menurun pemainnya menurun karena ya mereka bosan kali ya untuk bermain di chapter 1 terus gitu mereka bosan. Nah kalau game-game yang mungkin di luar horror kayaknya oke gitu, kayak pemainnya bisa stabil gitu karena tanpa harus update chapter pun mereka bisa terus menikmati gamenya gitu kan. Bosan-bosan gitu. Nah sebenarnya pengennya gitu, cuma karena tim Mimino Studio kebanyakannya lebih suka buat game-game horor, story, jadi kita masih blank nih. Cuma memang pengennya kita buat game-game yang nggak horor lah. Oke. Mantap. Wah, ada tamu baru. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti apa aja nih proyek yang lagi jalan nih? Kan tadi berarti kalau misalkan dari Miminers sekarang itu ya, Rohanga ya. Terus dari Nusantara Production juga The Unseen. Ada lagi kah selain itu? Nggak ada sih. Belum kepikiran ya? Belum. Gimana ke depan mau ada lagi nggak nih kira-kira nih? Nggak tahu, nanti dilihat aja. Ditunggu ya. Ditunggu aja. Ingat. Oke. Ini palsu ngomong gitu doang ya. Bibit palsu. Oke guys, ini sebenarnya developer apa? Belum dikenalin juga. Tadi. Jadi sebenarnya Biarin aja. Udah dianggap. Ya, ini sebenarnya co-founder dari Nusantara Production. I Might Be Ugly kalau misalkan kalian tahu ya. Atau nggak Arthur ya? Iya. Mereka kenalnya Arthur. Yang nggak tahu kebangetan. Oke, mungkin kalau gitu boleh nggak sih diceritain dikit tentang game horror itu kayak gimana sih? Dari siapa nih kira-kira nih? Dari Miminers kan? Yang Rohangan. Rohangan. Kebetulan Rohangan itu yang buat full Andri. Oh Ide, gitu. Itu kebanyakan Andri. Idenya dan oke. lain-lain itu kebanyakan Andri. Jadi Mimin lempar ke Andri semua untuk ngurusin Rohangan. Dan Siap. yang tahu idenya kebanyakan Andri. Silakan Andri. Silakan. Sinopsis singkatnya aja. Ya, sinopsis Ya, singkatnya. Jadi sinopsis singkatnya itu kita kayak ada di sebuah ruangan. Ruangannya itu kayak asing gitu. Tapi tiba-tiba kita kayak disuruh buat keluar dari ruangan itu sebelum waktu yang ditentukan habis. Oh, Ya, kita cuma dikasih waktu 2 jam ya. Iya, sejam. mirip kayak escape room gitu ya? Iya. Yes. Terus tuh kayak ada objektif yang mesti kerjain gitu. Ya, Ya. kita harus buka-buka pintu, nyari kode-kode gitu-gitu untuk segera keluar dari ruangan itu dengan waktu yang terbatas lah ya. Ya, benar. Mantap. Terus itu ada chapter-chapternya juga nggak tuh apa? Ada, lagi Ada. kerjain. Sekarang udah sampai chapter berapa? Sekarang ini baru pengenalan. Oh baru pengenalan. Nah, Baru yang production. sekarang dikerjain sebelum lebaran ya niatnya ya. Ya sebelum lebaran. Niatnya. Itu pengennya kita ada chapter 1 untuk ngebuka tentang ceritanya ya. Untuk membuka ceritanya apa yang terjadi sebenarnya gitu. Oke. Berarti itu Angga ditunggu aja teman-teman sebelum lebaran. Ya. Semoga developer niat. Semoga Miminus Studio selesai sebelum lebaran. Doain aja, doain. Amin. Oke. Artinya iya ya, keren juga sih. Gue juga sebenarnya baru penasaran sih Rohanga tuh. Soalnya gue belum pernah coba nih dua-duanya nih. Soalnya ini gue abis ini pengen coba nih soal Iya. dua-duanya tuh kayak gimana sih gamenya gitu. Terus tadi dari Miminus Studio, terus sekarang dari The Unseen gimana? The Unseen mungkin sinopsisnya aja ya. Jadi untuk kita pakai story 1, 2, 3. Nah di story itu
ada 4 sampai 5 chapter yang ceritanya tuh saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi untuk di story 1 ini kita fokus kita fokus untuk latar tempatnya di Gunung Merapi. Oke. Nah, itu cerita singkatnya aja. Ada seorang tokoh yang niatnya pengen liburan naik gunung kayak orang-orang biasa gitu, mau Ya, yang mendaki gunung lah. Tapi tiba-tiba dia tersesat Oh. karena dia punya sesuatu di dalam dirinya yang diinginkan oleh seorang apa sih shaman tuh namanya? Dukun. Dukun. Oh, dukun. Nah, Oke. dia pengen ada dukun yang pengen ngambil sesuatu. Nah, sesuatu itu nanti tunggu aja. Bikin penasaran ya. Iya, penasaran kan gimana kan? Tungguin gamenya. Nah, itu kira-kira bakal rilisnya kapan tuh? Kira-kira? Mudah-mudahan akhir Juli tahun ini. Akhir Juli itu ya. Iya. Luar Kalau biasa. developernya niat. Sama juga ya. Sama juga ya. Mari kita berdoa untuk kenyataan developer bersama ya. Benar. Mantap. Gila. Tapi emang sih ya, kadang tuh bikin game emang susahnya tuh kayak ngumpulin niatnya gitu nggak sih? Iya. Kayak kalau misalkan udah ada niatnya kayak jalan ya udah jalan. Cuman kadang butuh ngumpulin niatnya 3 hari, ngerjain sehari udah kelar gitu. Biasanya gitu tuh kalau Jangan gua tuh. ngumpulinnya tuh bisa seminggu ngerjainnya Iya, cuma 2 iya, jam. ngerjain 2 jam kelar gitu padahal mah. Iya, benar. Oke, berarti itu tadi ada sedikit penjelasan kan dari game-game dari yang udah dibikin sama Nusantara Production sama Minus Studio. Nah, sekarang gue mau tahu sih sebenarnya kalian tahapan-tahapan bikin gamenya tuh kayak gimana aja sih? Mulai dari awal kayak dari wacana dong kayak bikin game yuk terus itu kayak langsung rilis gitu. Itu gimana sih? Dari Nusantara dulu deh. Oh, ya udah. Ya. Awal bikin tadi awal bikin game karena ada ide dari terutama Bang Eki gitu ya sebagai salah satu pelopor di game Dansin. Nah, karena gua sedikit buka ya karena gua punya kedekatan khusus sama roh-roh para leluhur. Jadi gua kayak ngobrol sama mereka. Cari ide gimana gue bisa angkat budaya tapi dimasukin ke sebuah game horor. Oh, oke. Akhirnya ketemu dan oke, monggo katanya. Ya udah dari situ nggak tahu ya, nggak apa ya. Pokoknya bat aja cepet. Jadi Bang Eki, aduh kita butuh scripter, tiba-tiba scripter datang. Aduh butuh modeler, tiba-tiba modeler datang. Aduh butuh animator, tiba-tiba animator datang. Oke, semua dimudahin aja. Dimudahin aja, nggak tahu kenapa. Dan itu masih bingung sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan bisa cepat selesai gitu. Kalau untuk sebelum produksi tadi idenya dari Bang Eki. Nah ini masih tahap produksi sih sebetulnya. Jadi nggak bisa dijelasin secara detail kita gimana cara produksinya karena memang belum selesai. Gitu. Oke. Artinya sebenarnya intinya ya pede aja dulu ya kayak mau bikin apa gitu kayak ya udah jalan aja dulu deh gitu. Ntar kalau misalkan ada masa baru gitu. Kadang bisa aja dimudahin kan kayak tadi gitu kan. Kayak tiba-tiba butuh scripter nih, ya udah ada aja gitu kan. Iya. Kadang juga dia butuh dana itu tuh ada. Gitu kan. Amin aja gitu kan ada yang tahu gitu. Siapa tahu tiba-tiba dapet gitu. Kan kayak tadi kan jadi langsung kayak langsung motivasi datang semua gitu. Keren. Wah, itu berarti tadi dari step by step-nya gitu. Nah, gue pengen nanya sih ini kan dari tadi pertama founder sama ownernya nih dari ngomong dulu. Gue pengen ngomong nih sama developernya langsung nih. Kalian kalau misalkan ngedevelop tuh rasanya gimana sih? Dari dulu gimana guys? Kalau gue sih rasanya satisfying aja gitu setiap kali gue main Roblox Studio tuh ada aja feeling. Lu di Nusantara sebagai apa sekarang? Ngedevelop. Gue kalau bisa dibilang sih gue partisipasinya kurang. Tapi kalau tapi sekalinya dia turun itu langsung bagus. Langsung berubah gitu ya. Langsung berubah tadinya kayak ada yang kurang tapi kok tiba-tiba dia masuk terus udah diberesin. Kok bagus. Jadi gini, kalau gue tuh di NP itu kerjanya cuman minta
buatin alas, nanti tinggal gua selesain aja gitu. Kalau misalkan kayak masih lahan kosong nih, lu buatin terrainnya, buatin jalannya, nanti gua isi gitu. Oh, Iya. istilahnya lu yang ngedetailingnya itu ya, Iya. ngedetailing, finishingnya segala macam gitu ya. Oke. Nah, kalau Andri nih, lu ngapain, Tri, di Miminers? Jadi scripter. Dia jadi scripter. Ya. Wih, Keren keren banget ya. Script. Ini sebenarnya salah satu makhluk langka nih scripter. Iya, Jujur aja, Susah. scripter di Indonesia itu bener-bener langka banget Iya. gitu. Jadi kalau misalkan kalian nemu scripter yang bener-bener bagus, itu kalian hokinya kayak hoki seumur hidup kepake. Asli. Karena emang susah banget. Karena Scripter susah banget. itu. Iya, susah itu kan. Kan tadi butuh scripter dapat ya. Dapat. Kalau Mimin nggak, butuh scripter hilang. Hilang. Beneran, tinggal ini udah sebenarnya. Karena tangan kanan udah semua kerjain ya. Oh, jangan-jangan scripter Mimin geser ke sini lagi tiba-tiba videonya. Bisa jadi guys, bisa jadi. Tiba-tiba hilang soalnya. Enggak, tapi enggak. Enggak. Ini aja sih scripter sekarang ini tinggal dia. Iya, bener. Itu hati-hati kalau misalkan kalian scripter, kalian pasti diincar banyak orang. Hati-hati. Iya. Pasti banyak duit. Masih banyak duit. Masih banyak duit juga sih. Oke. Nah, lu sendiri gimana, Dri? Kalau misalkan di Mimir Studio kerjaan itu, bener ya? Biasanya sih kayak bikin sistem gamenya, mekaniknya gitu-gitu. Oh, oke. Lebih ke arah mekaniknya gitu ya. Itu kalau misalkan kayak gitu, lu juga yang nge-konseping semuanya juga gitu, mekaniknya segala macam. Iya. Iya, kebetulan Andri semua yang kerjain. hampir semua itu ya. Benar. Keren. Mimin cuma tinggal nyuruh Andri. Tugasnya Andri tolong buat dia. Ini chapter 1 kapan ini rilis? Dia kasih tahu tuh. Terus semua modeler ya semua itu yang ngatur juga Andri juga. Iya. Tinggal nyuruh. Iya. Oke. Sebenarnya gue juga pengen tahu juga sih ini mereka ini kesulitannya di mana. Cuman dari sebelum kita lebih ke general dari Nusantara sama Indonesia dulu, gue pengen tahu dari sisi developer dulu. Dari Andri dulu, kesulitan lu gimana di Studio? Banyak nih yakin nih. Keluh kesah keluarkan semua, keluh kesah keluarkan. Kesulitan sih nggak ada. Kali kesibukan dunia nyata. Kesibukan. Oh, cara nyeimbanginnya gitu ya. Iya. Kayak kadang-kadang keganggu sama real life, kalau nggak kadang keganggu real life-nya sama Roblox gitu ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang kira-kira solusi dari lu gimana tuh biasanya? Biasanya sih ninggalin salah satunya aja. Prioritas ya. Oke. Setelah itu ada lagi nggak? Kayak Abis itu sih nggak ada masalah. nggak ada lagi. Oh, oke. Kalau dari lu gimana, guys? Kalau gue sih halangannya ya paling sama juga ya, dari real life, karena tugas kuliah gue juga banyak. Nah itu waktu buat gue untuk developing tuh juga semakin sempit karena tugas-tugas itu juga. Terus yang masalah paling utama mager. Bener sih. Itu kayak mager salah satu masalah utama semua developer kayak itu deh. Musuh semua manusia sih, musuh bebuyutan sih kayak. Sebenarnya kita tuh bisa gitu, cuman gara-gara kita mager ya jadi kayak kerjain ya, lah gitu. Ntar aja lah bisa Kayak ini. ada orang lain lah gitu. Berarti gitu pasti. Jujur gue sebagai IO juga masih kayak gitu kan. Awalnya disuruh bikin poster kita masker kayak gas dia bikin poster gitu kayak. Udah ada dan dia bikin. Orang lain kan. Jadi orang lain kerjain. Itu sebenarnya nggak boleh guys. Kita masih bener-bener serius gitu, kayak ada yang mungkin nggak boleh mager gitu, mas-masan. Tidak baik tuh, Ter. Tolong jangan contoh saya. Ya contoh yang baik-baik ya aja, yang buruknya Iya. jangan. Iya, yang buruk jangan dicontoh. Benar. Oke, itu dari developer sendiri. Sekarang dari founder sama ownernya nih. Dari Dandi gimana? Kalau kesulitannya? Kalau kesulitan paling kan kita developer ada 8. Nah, itu mereka kan lahir di tempat yang beda, lingkungan yang beda gitu kan. Jadi pemikiran mereka, sudut pandang mereka juga beda-beda. Nah, itu kesulitannya itu di nyamain persepsi sih antar satu sama developer gitu. Kadang gua maunya kayak gini, developernya jalan sendiri kayak gitu. Terus kayak aduh gak cocok, terus akhirnya akhirnya berdebat soal ide gitu. Benar-benar. Nah, itu kebanyakan kayak gitu sih. Kalau untuk yang lain mungkin kalau ya sama sih kayak Bagas tadi males Balik lagi males. Oke. Nah, tadi kan bilangnya
karena ada perbedaan gitu ya, perbedaan pendapat dan lain-lain. Itu kira-kira biasanya cara kalian sinkroninnya itu gimana sih? Biasanya tuh kayak oh ya ntar jadinya akhirnya begini gitu. Ntar cari jalan tengahnya tuh gimana sih kalau kalian tuh? Paling mentok-mentok apa ya? Mentok-mentok gue gambar sih di kertas terus fotonya kirim ke mereka. Kayak gini loh mapnya. Oh, dijelasin secara lebih visual Iya. gitu ya. Jadi nggak ada salah nih, harusnya nggak kayak gini. Jadi gue gambar dulu kasarannya di kertas, foto kirim ke yang buat, habis itu mereka tinggal jalanin aja. Kalau untuk scripter mungkin tinggal bilang ya, gue maunya kayak gini, tinggal mereka ngerjain gitu. Kalau builder kan punya interest sendiri gitu. Jadi mesti kayak ayo kita sama-sama aja, kita ikutin aja ini gitu. Iya, benar. Awalnya juga siapa ya, modeler kita tuh 30 R0 tuh si KT itu, dia itu apa ya, kalau gue bilang dia belum pernah bikin rumah Jawa, dan mungkin dia punya kesulitan sendiri untuk bikin rumah Jawa karena rumah Jawa ini paling lama bikinnya. Oh gitu. Iya, jadi kayak ada hal yang berkali-kali dia kirim screenshot kayak gini bang, harusnya enggak kayak gitu, kayak gini, bukan, agak digeser sedikit. Dia yang bingung sendiri gitu. Iya, ya. dia yang bingung sendiri karena dia belum pernah bikin nyentuh rumah sama sekali. Iya, belum pernah bikin rumah ada Jawa itu, tapi sekarang udah jadi dan bagus hasilnya. Bagus ya. Itu keren guys. Itu artinya pantang menyerah, Percaya proses. percaya proses, trust the Proses, process. iya. Betul. Jangan kalian atasan kalian bilang ini kurang kanan dikit, banyak mau lu. Minta revisi dikit, minta naik gaji. Apaan tuh? Aska memang gitu. Ada gak kayak gitu gak memang gitu? Revisi minta duit kan. Duit revisi ya Allah. Gak, jangan gitu guys, jangan gitu. Gak ada kok kita yang kayak gini kan. Gak ada. Kita semua orang-orang baik kok. Kalau bisa ada revisi ya udah revisi. Jangan kayak gitu. Oke. Kalau dari minus gimana nih tadi? Kalau misalkan kesulitan-kesulitannya gitu. Dari Andri dulu kali ya. Nah, kan tadi udah. Dari Mimin ya dia. Ya. Kesulitan apa nih? Ngebangun gamenya atau Ngejalanin Mimin Studio. ngejalanin kesulitannya. studionya. Oke, untuk awal-awal mungkin pada saat game The Monox waktu itu Mimin sama Junajuan doang, itu susahnya itu nyari orang-orangnya. Nyari timnya. Oh, nyari Karena- SDM-nya gitu. Iya, karena kita cuma berdua tuh awalnya Ah, kan. Mana Mimin nggak tahu kan cara nge-script segala macam, Iya, nggak iya, ada iya. bakat di situ juga Ah, kan di game. Akhirnya Mimin nyuruh Junajuan untuk nyari teman-teman lainnya. Andri, terus muncul sebelumnya banyak ya. Sebelumnya banyak banget katanya keluar semua. Jadi sekarang tinggal dikit tuh kan. Susahnya itu mempertahankan mereka juga. Iya, iya. Karena beberapa mereka juga jarang yang kerja juga kan. Jadi kayak ada yang nggak ngerjain dan lain-lain. Karena kita terpisah jarak juga kan. Oh, bener. Ini juga ini baru ketemu juga nih sama Andri. pertama kali ya. Pertama nih sama Andri. Jadi kesulitannya di situ mungkin kita karena jauh, jadi kadang ada yang nggak kerja kita juga nggak tahu. Iya, Terus benar. ada yang ngerjainnya kapan, kita butuhnya kapan, gitu-gitulah. Yang susah sih di SDM-nya kalau dari Mimi Studio. Kalau untuk di game-nya mungkin Andri lebih tahu kali ya, karena Mimi juga nyerahin kebanyakan game ke Andri. Tapi Mimi nggak paham kan, Andri aja deh urusin gitu kan. Jadi Andri yang ngurusin kalau untuk game. Tapi kalau untuk SDM-nya sama Mimi, kebanyakan gitu. Nah, kalau dari game itu gimana Dre? Kalau dari game sih lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Wih, keren banget. Hebat emang ini ya. Mantep banget. Langka deh. Langka ya makhluk seperti ini. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi permasalahan yang biasa ada gitu. Nah, kalau misalkan kalian nih dari Nusantara sama Miminers, biasanya kan ya yang namanya beda pendapat atau mungkin ribut-ributan itu kan biasa ya kan dalam satu tim gitu. Nah, itu kalian cara selesai ini sih kalau misalkan kayak kemarin kita pas kotok kemarin CDID bilang kemarin ajak buy one gitu. Iya, kemarin CDID bilang gitu kayak kalian kalau misalkan beda pendapat kita masuk private server kita buy one katanya gitu. Nah, ini kan itu kan beda gitu kan. Oke. Kalau kalian sendiri gimana sih kalau misalkan kalian ketemu konflik kayak gitu, konflik internal lah istilahnya. Sama ini ya, Nah, sama tim. sama lah tim, ya. ha. Dulu sih kita
waktu beberapa kali lah ya kita obrolin baik-baik lah ya, kita bicarain apa sih maunya gitu kan, kenapa kita sampai konflik gitu, kenapa ada perbedaan gitu, kita coba samain deh apa yang developer mau, apa yang Mimin mau, dan apa yang Andri mau, kita sama-samain nih, biasanya gitu. Cuma kalau udah lama-lama ngiyel dikeluarin. Soalnya kebanyakan yang beberapa yang keluar itu karena gara-gara itu perbedaan pendapat dan tidak mau diskusi. Tidak mau apa istilahnya diskusi ya, jadi kompromi nggak mau jadi kita nggak bisa nyatuin nih pendapat dia yang paling benar nih. Lah gimana nih, kita keluarin aja deh gitu. Kita mentingin pendapat bersama dibanding pendapat dia sendiri, kita keluarin aja gitu. Bukan apa-apa sih, cuma takutnya ngerusak juga kan, ngerusak ke tim kita. Jadi lebih baik kita keluarin dulu aja, kita cari lagi untuk yang bisa memberikan pendapat bersama. Iya, benar-benar. Emang gitu sebenarnya sih, kayak kalau misalkan kalian kerja di satu tim gitu ya, emang kalian mesti turunin ego kalian juga gitu kan. Kalian nggak boleh mau seenak kalian juga gitu. Kalian mesti yang tahu apa pemikiran orang lain tuh kayak gimana, kalian mesti paham juga gitu ya. Benar. Pentingnya bersama lah. Karena kita kan kerja bersama tim ya. Kalau sendiri-sendiri mungkin ya kita bisa mentingin ego sendiri lah. Tapi kalau tim kita harus mentingin ego bersama gitu. Kalau misalkan kalian mau sendiri, ya udah kerjanya sendiri gitu. Nggak bisa lah ya, kerja sama tim gitu kan. Benar. Itu kalau dari ini. Oke, kalau dari Nusantara Production gimana? Kalau Nusantara Production untuk produksi game mungkin awalnya ada perdebatan ide, tapi lama-lama bukan berantem tapi kayak brainstorming. Jadi gimana supaya ide dia masuk, ide gue juga masuk. Jadi alkulturasi gitu. Oke. Jadi kayak di mix gitu ya idenya, dicampur. Idenya gitu. Dicampur, di mix biar dia puas, gue juga puas gitu. Oke. Kalau yang udah-udah gitu sih. Soalnya kita belum pernah konflik yang sampai kayak Mimina Studio ya sampai dikeluarin. Udah parah banget ya. Berarti udah batu banget. Iya, udah batu banget itu udah. Iya, belum sampai sih, mudah-mudahan nggak ada. Udah jangan, lebih baik jangan soalnya. Ya memang itu sih bener sih. Kadang pasti kesulitannya itu sih salah satu faktornya ya, perbedaan pendapat, kayak konflik gitu. Ada yang mau menang sendiri, itu kan juga mesti emang benar-benar dihindarin gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian juga mau bikin grup studio ya emang mesti kayak gitu. Kalian mesti cari tim yang orang yang benar-benar mau kerja sama tim, bukan mau kerja sendiri aja gitu. Karena kalau misalkan kalian kerja sendiri, ya kalian bukan manusia aja makhluk sosial kan. Ya yang artinya kalian mesti kerja bareng sama manusia-manusia lain gitu. Nah, tadi udah nih dari latar belakang udah, dari game-gamenya, tahap-tahapannya udah, terus juga kesulitan-kesulitannya udah. Nah, sekarang kalau dari kalian nih, kira-kira ada nggak sih saran-saran gitu, kayak kalau ini kan pasti yang nonton kayak jadi kepikiran nih kayak apa bikin game studio juga kali ya, apa bikin game horor juga kali ya gitu. Nah, kalian ada nggak sih kayak saran-saran atau pendapat yang kira-kira mau dikasih ke mereka gitu? Dari Mimin. Oke. Ini saran untuk kalian yang nonton yang nantinya juga mungkin pengen buat tim produksi atau produksi atau tim untuk buat game di Roblox. Mimin saranin sih semangat aja, dan di awal emang pasti berat ya. Di awal emang pasti berat. Kita juga jujur berat juga di Miminer Studio waktu itu. Jadi menurut Mimin kalian mungkin coba dulu aja lah. Intinya coba dulu aja, karena semuanya bisa berjalan kalau dicoba dulu gitu. Beberapa game horror di Roblox memang banyak yang naik ya. Mungkin Mimin juga saranin kalian bisa buat game horror, atau ada beberapa waktu itu developer game Find the Bacon, tau nggak sih? Game Find the Bacon itu tiruan dari game Find the Markers, dan dia tuh yang buat orang Indonesia ternyata. Iya tahu gue yang itu ya. Gitu kan. Jadi dia buat game juga yang sebenarnya tiruan dari game lain, cuma dia modifikasi lah. Tapi jadinya rame. Jadi sebenarnya nggak harus horor juga ya. Semua genre game mungkin boleh ya di Roblox, atau nggak di Roblox juga nggak apa-apa, tapi ya intinya kalian mungkin semangat mulai dulu aja untuk ngebuat game gitu sih kalau dari ini. Yang penting mulai dulu ya. Ya, yang penting mulai dulu. Karena kadang ada juga tuh kayak tarsok. Nah, itu tuh. Ntar nggak jadi. Ntar nggak jadi gitu. Ntar nggak jadi. Karena awalnya Mimin juga gitu dulu. Di ntar kan, di ntar. Harusnya sebenarnya di awal 2020 juga udah ada Miminer Studio, cuman di ntar gitu kan, ya udah. Jadi nggak jadi akhirnya pertengahan atau akhir 2020 gitu kayaknya baru terbangun lah Miminer Studio.
Iya, nggak boleh itu tarsok. Kalian tarsok tahu Roblox bangkrut gitu. Aduh, Ada yang jangan tahu dong, gitu jangan gitu. dong, ya. Ya Allah. Tapi jangan sih, Jangan sampai. jangan sampai bangkrut juga ya, Jangan jangan. sampai. Gak ngeri ya. Jangan kayak gitu guys. Makanya kalau misalkan ada ide gitu, ya udah langsung masukin aja sekarang. Tuangin aja, karena Tuangin emang aja. di Indonesia juga kayaknya nggak banyak juga ya. Dan Iya, kita emang benar. pengennya banyak gitu kan. Orang di Indonesia kan banyak ya. Benar. Kalau kita tahu orang Indonesia kan banyak. Terus gimana kalau kita juga kembangin Roblox gitu. Banyak developer yang mungkin bisa ngebangun atau ngebuat game di Roblox gitu. Kita perbanyak juga Roblox gitu. Karena Iya. kita urutan berapa Indonesia ya? Dibanding Filipina kita kalah. Kita kalah, ya? kita masih kalah. Dan Kita udah berapa guys kemarin? 10 ya? 11. 11 ya. Oke. Pokoknya ya, kita masih top 20, Ya, masih top 20 iya, sih. iya. Cuman kita masih kalah sama Filipina. Filipina. Yang lebih Heeh. mungkin populasinya nggak sebanyak kita gitu. Iya, padahal Filipina, kita Thailand populasi itu nggak banyak. sebanyak kita. Iya. Cuma mereka jauh lebih maju untuk di Roblox. Ya, karena mereka developernya lebih banyak. Ya, Bisa mungkin itu. kita bisa perbanyak juga tuh developer tuh. Benar. Oke. Oke, itu dari Mimin tuh tadi saran dari Mimin. Kalau dari Andri gimana deh? Pertama sih cari SDM-nya dulu. Dari SDM dulu ya. Nah, Oke. Karena kalau nggak ada itu juga sama aja bohong. Ya bener aja juga sih. Benar. Biasanya mah tinggal kayak bikin nyusun ceritanya, terus Hmm. nanti dia bikin apa, biar jalannya mulus lah. Oh, oke. Artinya kalau Andri sarannya lebih fokus ke SDM-nya dulu ya. Biar bersama lah ya. kebutuhan bersama dulu, bondingnya dapet gitu. Baru ntar kalau misalkan udah sama-sama klub baru jalan. Jalan, gitu. ya, Bener. gitu. Oke, ya. Betul. Mantap. Kalau dari Bagas gimana guys? Diem aja nih. Ya kalau saran dari gua sih, kalau misalkan lu punya ide tapi lu nggak tahu cara nuanginnya kayak gimana, coba aja Roblox Studio itu udah alat 3D modeling paling gampang. Sebenarnya sih bukan 3D modeling juga ya, dia itu Game. nggak, Lebih karena bikin game. iya game, Creating tempat games. buat game gitu. Kalau misalkan lu punya ide pengen lu tuangin banget gitu, lu coba Roblox Studio gitu. Gue mungkin tahu ya, rata-rata orang Indonesia itu main Roblox di HP. Nah, di HP itu belum ada Roblox Studio. Jadi mungkin ini berlaku hanya untuk orang-orang yang punya komputer aja ya. Iya benar. Karena ya di handphone Roblox Studio sekarang belum bisa ya. Iya. Mungkin kedepannya bisa, Kedepannya, cuman ya. ya kita belum tahu, tungguin aja. Semoga aja bisa. Iya. Tapi dengar-dengar sih katanya mau ada studio di HP. Dengar-dengar. Iya, dengar-dengar. Cuman kita juga itu kan masih rumor gitu kan. Siapa tahu kalau misalnya beneran ada, ya artinya ya semoga aja developer di Indonesia lebih banyak gitu kan. Ya benar. Artinya kalau dari Bagas mulai dulu, coba bangun-bangun kalau misalnya punya ide, cobain di Roblox Studio dulu. Iya. Tuh, mantap. Kalau dari Dandi gimana nih? Apa tadi? Saran-saran buat orang-orang yang mau bikin project atau mungkin grup studio gitu. Kalau dari sudut pandang gua itu mungkin ke arah lebih, karena banyak yang nanya ke gua tentang designing game. Jadi gua cuma bisa jawab dari sudut pandang desainer game gitu. Nah, kalau lu mau ngedesain sebuah game gitu, lu banyak cari referensi. Misalnya yang kemarin lagi hangat-hangatnya tuh yang Please Donate. Oh ya, Nah, iya. Itu tiba-tiba semua orang pengen bikin juga ya. Please Donate, Nah, ya, benar. Nah, tapi mereka nggak mau cari referensi. Benar. Jadi banyak game yang sama persis 100% sama kayak Please Donate. Kayak istilahnya ngejiplak doang Ngejiplak gitu. doang. Itu kan nggak baik ya, Nah. gitu. Nggak bagus gitu. Boleh bikin sesuatu, kan gue pernah kasih tahu ke teman-teman gue yang developer ATM, amati tiru modifikasi. Jadi lu ngamatin semua hal yang semua game yang pengen lu bikin genrenya. Misalnya genre game kayak game horor ya. Lu mainin aja semua game-game yang genre horor. Nggak cuma di Roblox saja, tapi kayak di luar-luar Roblox juga game-game horor mainin aja semua gitu. Soalnya lu butuh itu gitu. Karena kalau lu nggak punya banyak referensi, ya gimana gitu, bingung. Jadi kayak mungkin banyakin referensi, atau kalau lu mau lebih ekstrim, lu ke bed buku. Kayak gua sampai sampai ke bed buku Sutasoma tuh. Oh ya. Iya, Waduh. sampai ke bed itu karena
tambahan aja ya, Dit, nggak apa-apa. Tambahan Apa-apa. aja karena di game horror gua itu apa ya, makhluk tuh dibagi jadi 3 kasta. Yang pertama penunggu, yang kedua roh leluhur, yang ketiga itu penjaga. Nah, 1 sama 2 ini gua tahu di kitab Sutasoma itu hyang. Jadi ada sembahyang, itu kata dasarnya itu. Oh Nah, iya, iya. sembahyang. Sembahyang, sang hyang, Oh, kahyangan. iya iya Ah. bener juga ya. Nah, itu kata dasarnya dari situ. Nah, karena ya mungkin ini udah keluar dari topik ya, tapi Nggak apa-apa. intinya kalau memang lu mau se-ekstrim gua ya monggo silahkan. Tapi paling enggak kalau lu mau bikin suatu genre game ya lu amati dulu aja game genre game itu. Yang kedua tiru. Gitu. Nggak mungkin lu bikin mungkin sih, tapi kemungkinannya kecil banget gitu. Lu menciptakan suatu hal yang baru gitu. Tapi paling enggak lu tiru dulu, baru nanti habis itu lu modifikasi. Oh, gua mau bikin game yang kayak game A. Ya udah, gue bikin dulu konsepnya kayak game A sama persis. Nanti habis itu diproses lagi, dimodifikasi. Iya, iya. Jadi ATM lah ya. ATM. Jadi modifikasi itu ya karya seni lu gitu. Bukan lu cari di free model gitu. Iya, betul. Misalnya aja gue waktu itu pernah searching ya The Mimic gitu. Di sebelahnya tuh ada game The Mimic juga. Pas gue masuk lebih jelek daripada The Mimic, tapi setan-setannya tuh ngambil free model semua. Jadi setan-setannya tuh yang ada di The Mimic. Oh. Jadi itu yang nggak boleh gitu. Boleh Pak, di toolbox ada kok itu apa namanya aset yang apa namanya potongan-potongan badannya The Mimic. Nah itu lu pakai aja. Tapi lu bikin jadi versi lu gitu. Jangan plek-plekan. Oh gue mau angkat ini lah. Gue mau bikin yang kayak gini. Tapi terus sama persis gitu. Ya buat Nggak apa? boleh ya. Emang sebenarnya nggak boleh sih dari Iya. plagiarisme itu kan istilahnya kan. Itu emang kalian ya kalau bisa kalian modifikasi lah sesuai kayak kalian maunya kayak gimana. Jangan kayak bener-bener kayak ambil punya orang terus langsung taruh aja gitu. Itu nggak boleh kayak begitu. Gitu. Bener-bener kayak kalian boleh ngambil referensi orang gitu. Kalian boleh kayak contoh punya orang. Cuman ya kalian istilahnya apa sih kalau misalkan di essay itu diparafrase lah apa di ya otak-atik sendiri lah biar kayak istilahnya yaitu ciri khas kalian gitu jangan sampai itu ada ciri khas orang lain gitu kalau bisa gitu kan. Tambahan juga kalau misalnya game lu sama kayak game orang lain yang value-nya udah ketahuan gede, ya apa bedanya lu sama game ini? Misalnya ini game A ini udah gede, pemainnya udah 10.000, 20.000 bahkan 100.000 orang. Tapi lu baru mulai bikin game nih yang sama persis. Ya orang-orang lebih ya udah ini game lebih rame yang A. Kenapa gua harus main game lu? Ya, Nah, itu deh kita nggak usah ngomong plagiat. Itu gampangnya aja. Kalau emang lu nggak mau game lu sepi, ya lu harus punya sesuatu yang unik di dalam game itu. Betul. Kalau mungkin kalau dari gue sih mungkin masukan kalau misalkan game kalian nih ya ada yang mau sukses atau misalkan mau rame itu mungkin pilihannya ada 2 antara kalian orang yang paling pertama bikin konsep itu atau kalian kerjain konsep yang sama tapi kalian ubah itu jadi konsepnya lebih unik lagi gitu lebih beda lagi gitu jadi kayak orang punya ngelihat game kalian itu punya value sendiri gitu Iya, punya value sendiri. Oh ini game ternyata ada benefitnya buat gue gitu, ada lebihnya daripada game A daripada game B gitu kan. Artinya ntar orang bakal lebih main game B karena meskipun konsepnya sama nih keduanya, teman di game B ada value lebih gede gitu. Ya, Yang dimana itu yang diincar sama orang biasanya kan gitu. Nah, mungkin itu sebaiknya yang mungkin para developer cari gitu mungkin ya. Ya, dan value gitu. satu lagi ini terkait motivasi kita untuk bikin game ya, lebih ke arah situ. Motivasi ya benar. Kita udah bikin game yang udah pakai ATM nih. Pasti di tengah jalan tuh kayak anjir, lebih bagus gamenya pas udah diupdate. Itu motivasi turun tuh. Nah, nggak boleh kayak gitu karena apa ya? Gua baca sebuah artikel yang dimana artikel itu bahas antara Aqua sama Le Mineral. Dulu Aqua itu kan jadi pimpinan pasar. Iya, kan? benar. Banyak orang beli.
tiba-tiba keluar nih Le Mineral, ini minuman macam apa gitu kan. Ada manis-manisnya. Iya, bener. Tapi menurut Badan Pusat Statistik, penghasilan Le Mineral itu 11-12 sama Aqua. Padahal dia istilahnya pendatang baru. Iya. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia punya hal yang unik. Apa namanya, galon yang bisa dibawa-bawa tuh. Iya. Nah, itu. Bener. Jadi jangan terpaku sama, aduh anjir game Void bagus. Aduh anjir game Demonox bagus. Jangan, lu kasih hal yang lebih unik daripada game-game itu gitu. Ya, Misalnya kayak gua aja di banyak game itu, game horor kan banyak ada lobbynya. Tapi tiba-tiba ada orang masuk, kan rusuh ya. Iya. Gue minta, Bang Arul, nama skripter gue, Bang Arul, tolong itu lobby pas mau masuk ke dalam roomnya itu kasih password. Oh, oke. Jadi orang kalau lu mau main mabar sama teman-teman lu, buat itu ya buat room sendiri gitu. Jadi Jadi nggak usah tuh, Bang, private servernya berapa gitu. Habisin Robux. mending pakai password ya. Iya, mending pakai password. Udah canggih sekarang Roblox. Iya, Nah, bener. jadi itu kasih keunikan. Jangan pernah insecure sama game yang udah gede gitu. Karena ya rezeki kan siapa yang tahu. Iya, bener. Iya sih. Kayak gitu tuh emang mesti apa ya, itu mesti jadi motivasi utama sih, dan juga motivasi itu juga jangan boleh turun gitu. Iya. Kalian juga nggak boleh apa istilahnya udah tiba-tiba game kalian udah gede, kalian udah ngalahin istilahnya kompetitor gitu. Nah, kalian jangan kayak udahlah udah seneng duluan gitu. Padahal kalian masih harus tetap jalan gitu. Nah, itu kadang-kadang yang bahaya kayak gitu tuh, udah gede atau kayak udah lupa gitu. Udahlah gitu. Atau turun malah bingung sendiri gitu kan, nggak boleh tuh kayak gitu. Atau naiknya terlalu bersemangat tiba-tiba kepleset jatuh ke bawah. Nah, ya itu. bener. Jadi jangan terlalu optimis juga, tapi jangan terlalu ya udahlah. Ya udah tinggal tunggu turun, jangan. Iya. Betul. Nah, Yang sedang-sedang saja. Tapi nih, ini kan juga dari Mimino Studio, ada juga dari Nusantara Production nih, yang dimana dua-duanya itu juga bikin game yang di genrenya sama gitu. Nah, menurut kali kan kalau misalkan ada dua hal yang sama, itu kan ada kompetisi di situ kan. Nah, gue mau nanya sebenarnya menurut kalian nih, kompetisi yang sehat tuh kayak gimana sih gitu? Kompetisi yang sehat. Jadi kan kayak ya ini kalian sama-sama bikin game horor. Kan ada istilahnya kayak orang yang sama-sama bikin suatu hal yang sama, terus mereka ya ada sama-sama kompetisi gitu buat dapetin pasar yang sama. Tahu ada yang main kotor, istilahnya kayak match report atau apa gitu kan. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau menurut dari kalian kompetisi yang sehat tuh kira-kira kayak gimana sih gitu? Dari siapa dulu? Dari Mimin. Dari Mimin dulu ya. Dari Mimin ya. Kalau kompetisi yang sehat untuk kita ngomongin developer Roblox di Indonesia lah ya. Biar kecil lah ya lingkupnya. Karena yang Mimin tahu developer Roblox di Indonesia tim-tim juga nggak terlalu banyak. Jadi Mimin rasa kalau sekarang ini sama NP, kita dari MS kompetisi sama NP, mungkin Mimin nggak nganggap itu kompetisi lah ya. Mimin nganggap sebenarnya Mimin tuh pengennya apa? Kolaborasi. Kita menggantikan kompetisi itu jadi kolaborasi. Untuk apa kita bersaing di game yang sama, genre yang sama, di tempat yang sama, kita mending untuk ngelakuin kolaborasi lah. Kita mungkin siapa tahu nanti ke depannya kita bisa bekerja sama untuk buat game baru, game lainnya dengan kerjasama lah ya, kolaborasi lah ya. Tapi kalau kompetisi yang sehat mungkin Mimin rasa itu. Karena emang Mimin nggak nganggap ini sebuah kompetisi untuk saat ini gitu, untuk game horor ya. Kita nganggap bersama aja karena kita di satu komunitas saat ini kan. Betul. Jadi Mimin rasa tidak ada kompetisi di sini. Kita sama-sama buat game yang walaupun sama tapi sebenarnya berbeda sebenarnya. Gitu. Jadi kita karena tetap satu komunitas juga, jadi Mimin rasa ini nggak ada kompetisi di sini. Kalau Mimin rasa ya. Gitu. Ya karena pun ya kita juga di sini semua komunitas Roblox Indonesia AKRI ini ya. Kita punya tujuan sama gitu. Membesar nama Roblox Indonesia di dunia gitu kan. Supaya ya orang lebih tahu kayak Roblox itu sebenarnya kayak gini gitu. Orang-orang Indonesia itu kayak nyata juga bisa kok bikin kayak gini. Bisa kok sebanding kayak developer gede yang sekarang udah ada. Bener ya, kita nggak boleh kayak ngelihat sama-sama orang Indonesia nih. Cuman kayak bikin game yang sama kayak ini bikin game horror juga nih, kayak
oh nggak boleh nih kayak gini, kita mesti menang. Jangan gitu. kayak gitu. Iya. Benar-benar. Ya udah, biarkan saja gitu. Ya. Kita ya anggap jangan itu jadi saingan sebenarnya, anggap itu sebagai teman aja. Kita bisa kolaborasi lah, nanti ke depannya kita bisa kolaborasi dengan orang yang membuat genre game yang sama gitu. Benar, betul. Nah, oke, mantap. Itu keren banget. Kalau dari Nusantara gimana? Kalau dari gua mungkin kalau dibilang kompetisi yang sehat mungkin lebih ke arah jadiin motivasi aja. Jadi misalnya lu nemu satu game yang bagus banget gitu, yang menurut lu tuh ini bakalan booming lah gitu. Ya. Nah, lu nggak usah kayak apaan nih gue mau bikin game yang ini kok dia udah duluan gitu. Iya, benar. Terus akhirnya dislike. Itu kan nggak bagus ya. Dislike banyak gitu. Nah, itu kejadian tuh di Voice Kui. Nggak tahu di dislike sama siapa. Tapi dislike-nya banyak banget gitu. Oh gitu. Karena apa ya? Diketahui dia juga bikin game Hangout, gue juga bikin game Hangout. Tapi gue nggak tahu game Hangout dia apa. Jadi nggak bisa diserang balik. Bener. Ya udah kalau emang ya dia udahlah dislike banyak ya mungkin kita positif thinking aja bahwa ya namanya kita bikin karya kan nggak semua orang bisa suka gitu. Iya benar. Nah, balik lagi ke kompetisi tadi, kompetisi yang sehat ya jadiin itu motivasi aja. Dia bisa lebih bagus, kok gua nggak bisa. Gua harus bisa gitu. Gua harus bisa paling nggak 11-12 lah, walaupun di bawah gitu ya, tapi 11-12 gitu. Hampir menyaingi paling nggak. Jadi nggak ada tuh kayak dia kompetitor gua, dia harus jatuh gini dia apa harus segala jatuh, macam. tidak lah. Kita masih berkuasa, masih masa ini. Gak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Ya kompetisi sehat ya kayak gitu. Mesti ada sama-sama ya saling memotivasi satu Iya, sama lain lah iya. istilahnya gitu kan. Ya, keren sih ini masukannya dari dua sudut pandang yang beda ya. Kayak siapa tahu ntar dari Mimin katanya bisa kolaborasi. Kalian ada nggak di channel kolaborasi nih kira-kira nih? Gimana nih? Lihat nanti. Wah, ada kemungkinan besar nih kolaborasi. Waduh. Ditunggu guys, kolaborasi besar Mimin Studio X Nusantara Production. Ditunggu. Keren banget. Oke, gila. Mantap. Oke. Wah, tadi udah bahas apa lagi macam-macam nih ya berarti. Nah, selanjutnya nih mungkin gue mau nanya harapannya buat Mimin Studio sama Nusantara Production dari masing-masing grup lah ya. Mungkin buat masing-masing orang juga gitu. Kalau mungkin dari Bagas dulu deh, dari tadi diem doang. Harapannya buat Nusantara Production tuh gimana? Ya semoga Nusantara Production nanti bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri sampai semua dunia lah ya, mencakup seluruhnya itu pada tahu wah Nusantara Production bikin game berkualitas gitu. Paling itu sih. Terus semoga makmur gitu gamenya. Banyak yang main. Iya banyak yang main. Premium payout ngalir. Setuju. Review payout. Developer butuh gaji. Gaji. Jangan lupa dimainin guys. Jangan lupa dimainin dan AFK di berjam-jam. AFK berjam-jam jika Anda premium. Syaratnya premium dulu. Ya, premium dulu baru boleh AFK. Benar. Oke, itu dari Bagas tuh harapannya. Kalau dari Dandi gimana nih? Harapan untuk Nusantara Production sendiri. Harapannya untuk Nusantara Production sendiri mungkin lebih apa ya? Kita lebih solidaritasnya lebih naik lagi ke depannya. Amin. Jangan sampai nanti ada salah kata atau miskomunikasi jadi berantakan semuanya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, Itu sih harapan terbesar gue ya untuk saat ini. Ya, makin tetap solid lah ya. Iya, oke. Mantap. Oke. Kalau dari Miminur sih sekarang nih gimana nih? Dari siapa? Dari Andri dulu. Harapannya sih buat Mimin Studio bisa terus berdiri ya, sama bikin game-game baru bergenre selain horor loh. Iya. Dan banyak yang mainin. Iya.
sama lebih banyak lagi apa kayak buildernya atau Iya. scripternya, jadi nggak beban juga. Oke. Biar nggak berat juga ya. Iya, berat. Penerimaan doang, penempatan berat banget ya. Berat itu berat. Nge-carry satu tim. Satu grup bahkan. Satu grup. Iya, benar. Oke, itu dari Andi. Terakhir dari Mimin gimana? Dari Mimin, harapan untuk Mimin Studio mungkin sama lah ya, kurang lebih sama dari 3 pendapat ini. Ya. Cuma yang pasti adalah harapannya Robux di grup banyak ya. Nah, itu Harapannya itu. Robux di grup banyak, kita bisa cairin tiap bulan ya. Harapan itu ya terbesar tuh itu sebenarnya. Tapi yang selanjutnya adalah mudah-mudahan Mimin Studio ini bisa jadi inspirasi lah untuk orang-orang lain yang di luar sana yang juga pengen buat grup atau tim untuk bangun developer game-game yang di Roblox gitu. Sebenarnya itu harapan selanjutnya. Tapi ya kurang lebih sama lah harapannya dengan yang lain. Benar. Yang paling besar adalah grup fansnya itu ya diperbesar. Semoga makin besar gitu. Dan ya semoga jadi inspirasi aja Mimin Studio dan semakin terus maju lah. Maju bersama MT mungkin ya kan. Mungkin. Amin. Amin aja. Amin aja. Oke, mungkin itu akan jadi sesi pertama buat kita kali ini ya, buat sesi pertanyaan-pertanyaan dari Kotak Bicara sendiri. Selanjutnya kita bakal ada sesi Q&A nih. Oke. Kita bakal buka sesi Q&A dari penonton yang mungkin kalau misalkan mau nanya-nanya bisa aja pencet ini yang udah dibuka mulai sekarang. Kalian udah bisa mulai nanya-nanya di Q&A yang akan kita bacain satu persatu. Mungkin nggak akan semua ya, mungkin juga terbatas waktu juga. Kalian udah bisa mulai nanya kok sekarang kok. Mungkin ada yang mau nanya ke Mimin salah, atau ke Dandi, atau ke misalnya production sendiri, atau ke developer sendiri, ke scripter, ke builder juga. Atau mungkin mau nanya ke gue juga nggak apa-apa. Jangan sih. Beda topik soalnya. Silakan. Ada di sesi Q&A guys, jangan di general nih. Nih jangan nanya di general semua dong. Q&A ada Ini Q&A. malah ya kalau di general. Nih tadi di general banyak yang bilang Mimin ganteng katanya. Wah, terima Padahal kasih. mukanya belum kelihatan loh. Iya, padahal nggak Belum tahu. face reveal, baru mau di reveal. Jangan dilihat mukanya. Oh, yang Yang ini itu kali ya, kali ya. yang itu. Yang ini kali ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong buat Mimin sendiri ada planning ke depannya buat ada bikin apa gitu nggak selain game horror? Ada ya, kita mau buat game casual minimal kayak game-game yang bisa terus dimainin gitu. Oh gitu. Jadi kayak kita lihat pet simulator lah ya. Mereka mungkin berapa kali gagal bikin untuk buat game pet simulator itu ya. Iya, Sampai akhirnya yang 10 ini X itu ya. X, X-nya. yang ke-10. Sebenarnya game yang kita mainnya cuma gitu-gitu aja, tapi nagih gitu. Candu gitu. Tagihan, Jadi kalau Altex aja kecanduan. Iya, benar. Intinya kalau sehari Mimin gak main game itu, sehari Mimin gak bisa hidup gitu. Nah, Mimin pengen banget kayak gitu lah. Sehari dia gak main game itu, dia gak bisa hidup gitu. Intinya gitu. Tapi gak tahu planning ke depannya kita mau buat game kayak apa, belum tahu. Oke. Saat ini lagi kembangin dulu rohangan untuk sampai selesai chapter terakhir. Keren. Ditunggu guys. Game terbaru dari Mimin. Tapi tunggu dulu, rohangan dulu. Rohangan dulu, mainin dulu. Mainin dulu. Tamatin dulu rohangan. Tamatin dulu. Oke, kalau di Thunder Production ada plan ke depannya selain Dansin? Mungkin untuk saat ini belum ya, soalnya semua staff yang ada di Nusantara Production masih pada sibuk dengan Dansin. Marketingnya aja sedang sibuk dengan Dansin. Oh gitu. Jadi ya itu. Ya, sekarang Mungkin, lagi nyari pasar juga ya, Iya, masih nyari lagi pasar. nyari pasar Ya. juga. Oke. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita mungkin bakal tanyain satu-satu. Dari atas dulu deh. Ini dari Naufal 124. Gimana Mimin cepet banget dapat konsep bikin game? Titip salam Ma Andri Coek tuh. Ma Andri Coek. Salam. Gimana nih? Mungkin dari Mimin gimana? Dapat konsep bikin game cepet. Konsep bikin game cepat. Iya. Mungkin karena awalnya banyak SDM-nya kali ya. Sebelumnya kan kita banyak ya, di tim banyak orang. Jadi kita nuangin ide masing-masing deh. Apa konsepnya, apa idenya kita sama-sama tuangin gitu sebenarnya. Dan kalau waktu itu sebelumnya juga Mimin karena masih berdua, Mimin emang udah konsepin idenya, udah dari lama. Dari yang awal 2020 itu. Sebenarnya mau buat Mimin Studio, cuma kan masih tarsok kan, nanti aja. Jadi sebenarnya konsepnya udah lama sebenarnya, tapi karena ada SDM bareng banyak kan, jadi kita ngumpulin ide barengan, kita satuin idenya dan kita jadiin game-game yang kalian udah mainin, mungkin The Monox dan Rohangan yang sekarang ini gitu. Oke. Ya intinya Ria
ditampung dulu semua Tampung dulu, ide-idenya, iya. habis itu ntar kita olah Kita olah, bareng-bareng iya, gitu benar, kan. benar. Iya, benar-benar. Oke. Mungkin atau kali Nusantara Production ada yang mau nambahin juga kali kira-kira cara dapat konsep game yang bagus tuh gimana? Kalau dapat konsep game yang bagus, mungkin gimana ya? Perbanyak referensi gitu. Ya, oh iya Perbanyak- berbagai tadi ya. Perbanyak Iya. referensi. Kalau lu mau cepet ya lu harus lebih cepat lagi mengumpulkan banyak referensi. Iya. Semakin banyak lu dapat referensi, semakin mudah lu bikin gamenya. Ya, betul. Jangan mager. Ya. Balik lagi. Jangan males. Jangan kayak yang ini. Ya gitu, Jo. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda akan membuat game bergenre selain horor? Tadi udah jawab ya? Udah, Masih udah. akan masih akan dijawab juga. Nusantara Production pasti juga bakal bikin kali ya. Cuman ditunggu aja. Mungkin belum sekarang sih. Sekarang lu juga masih baru pada Fokus, mulai ya, kok, baru kita pada fokus game horor gitu. horor dulu. Nanti juga akan ada kok waktunya. Oke, kita lanjut lagi dari Nico Pro. Kalian ketemunya sampai menjadi satu tim developer dari mana aja? Mungkin dari forum kah atau dari tempat lain? Nah, ini unik nih. Kira-kira dari siapa dulu nih? Nusantara Production dulu ya, Bang? ya, boleh. Awalnya tuh gimana sih? Kalau Timnya. untuk awal-awal ya, itu dulu kalau teman-teman yang ada di Indo Voice pasti tahu lah, dulu itu Voice Kuy namanya bukan Voice Kuy kan, Juragan Mecin Birthday. Jadi awalnya dari situ ketemu sama Bang Eki, sama Bang Congo. Nah di situ gua awalnya gak tahu kalau Bang Eki itu juga suka bikin showcase, terus suka bikin game juga, dan dia juga penikmat game horror tuh gak tahu. Yang gua tahu dia suka main Indo Voice, terus kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, pas hari H gue ulang tahun, ya Bang Eki pengen bantuin Juragan Mecin Birthday ini biar lebih bagus gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Juragan Mecin Birthday kok makin bagus gitu. Jadi dirubahlah Ekspektasi namanya. gitu ya, tiba-tiba ya? Iya, dirubahlah namanya jadi Voice Kuy gitu. Itu game hangout itu berubah. Itu bukan gara-gara bukan gara-gara gua pengen atau bukan gara-gara Bang Eki pengen, tapi karena ada orang-orang di balik Juragan Mecin Birthday itu yang nyuruh ayo dong bikin game yang sama kayak Indo Voice, sama kayak Make Up gitu-gitu. Oke. Untuk jadi game hangout gitu. Di antaranya ada yang paling lantang tuh si Marsa. Paling lantang sendiri. Ayo rubah aja ini, sayang kalau dijadiin cuma game setahun sekali ramenya gitu kan. Nah, itu sih awal-awal ketemu. Nah, setelah itu gua kurang bisa jelasin ya, tapi abis itu ketemu sama Fajar, abis itu ketemu sama Mang Arul, abis itu ketemu sama Bang Yogi, abis itu ketemu sama Bang Dava dan lain-lain. Jadi ya itu Satu persatu Jadi gitu ya. satu persatu. Gitu. Oke. Itu dari Nusantara Production. Kalau dari Miminers gimana nih? Kalau dari Miminers, ini ngumpulin orangnya ya? Iya, ngumpulin orangnya. Untuk ngebangun ini studio ya. Ah. Sebenarnya kalau Mimin caranya adalah waktu itu Mimin cari developer yang buat game kecil-kecil di Indonesia. Waktu itu Junajuan itu sempat buat game apa ya? Junajuan dulu story juga ya? Story. Kebanyakan developer dari Mimin Studio itu dari game-game story, dan kebanyakan waktu itu gamenya memang belum maju, belum banyak lah yang main ya. Masih beberapa yang main, beberapa yang tahu karena mungkin tidak diiklankan dan lain-lain. Nah, benar. Mimin mengumpulkan semua. Mimin kumpulin tuh dari Junajuan dan mereka-mereka ini Mimin kumpulin. Kita gabung jadi satu production, satu tim buat satu game, dan di satu game itu kita bakal gedein. Niatnya gitu awalnya Mimin. Jadi Mimin ketemu mereka ini dari Roblox juga sebenarnya, dari game-game yang mereka buat yang memang kebanyakan ada beberapa yang belum maju. Mimin kumpulin mereka, Mimin satuin, dan Mimin jadiin satu kesatuan di tim Mimin Studio ini gitu. Unik. Kalian ada rencana buat open recruitment staff baru Ya, gitu? Pasti. Pasti. Karena ini sudah mulai sudah mulai kewalahan sepertinya ini. Kalau kita nanti buat game baru lagi selain horor gitu, mungkin akan kewalahan juga. Bakal capek mah. carry satu studio. Carry yang benar. Bener. Carry satu studio kan kasihan ya. Jadi kita butuh orang-orang baru lagi lah. Iya.
Nah, guys, belajar scripting nanti di Ya benar, sewa nanti masuk minggu. Pimpinan Studio atau Ya. MP. Belajar Soalnya dulu yang penting. Scripter Indonesia itu susah nyarinya. Ya. Nah, Dikit Dansin aja skripternya cuma satu dan itu ngap. itu benar. Pasti ngap. Itu di mana pasti ngap. Iya pasti nggak pasti Pasti nggak. ngap. Jadi ya siapkan skill kalian dulu lah Iya. gitu. Ya. Desain production juga bakal open record staff juga kita apa gimana? Sebentar lagi ada QA team. Jadi Oh, quality analyze. Jadi nanti ketika game kita udah jadi, nanti mereka mainin dulu kayak tes, oke. player tester gitu. Iya. Mungkin ngerekrut 1 sampai 2 orang atau 3 gitu. Nah, nyarinya orang-orang yang teliti. Jika ada teliti, silahkan. Pantengin aja guys kedua grup ini ya kalau misalkan mereka oprek atau buka pendaftaran staff. Ya kali aja kalian sesuai sama kriterianya. Ya, kalian bisa Punya ikutan skill lah ya. juga gitu, Iya. kalian bisa aja ikutan gitu ya. Oke, semoga terjawab dari Niko Pro nih. Lanjut lagi. Ada Indoblox Elite. Mimin semangat ya buat konten dan semangat buat gamenya. Mimin semangat sehat selalu. Ya ini bukan bertanya ya, cuma Terima kasih tapi. Ya, ini juga udah. Aduh, gimana nih? Banyak yang udah. Oke, dari Yaraihan, apa semua game horror sudah di fix pasca audio update. Nah, ini nih. Kan kemarin ada Iya. update Audio gede-gedean tuh update, masalah ya, audio oke. tuh kan. Nah, itu udah beberapa ada yang udah di fix belum? Udah semua. Antri. Udah semua ya? Udah semua ya. Itu berpengaruh banget gak sih ke kalian gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak berasa ya? Soalnya nggak banyak banget audio. Oh, Iya, oke, oke. benar. Kalau dari Nusantara, Sangat berpengaruh. Beda ternyata. Beda ternyata ya. kita beda. karena lobby itu musiknya ada 3. Ada 4. Lobby utama, art gallery, VIP room, sama member group room. Itu 4-4-nya lagunya beda. Terus chapternya kan ada part 1, 2, 3 gitu kan. Di antara part itu ada musiknya juga gitu. Untuk setan itu juga ada musiknya dan semuanya hilang. Berpengaruh sekali ternyata. Pengaruh sekali ya ternyata ya. Iya, itu emang update yang banyak juga sih, bahkan Iya, kayak sampai buruk orang banget. luar, sampai yang banyak yang apa pensiun gara-gara Iya, masalah itu gara-gara doang. masalah. Karena ini masalahnya besar. Masalah besar sebenarnya sebenarnya. gitu. Sangat Cuman ya berpengaruh. emang itu sebenarnya juga buat kebaikan Robloxnya juga gitu. Benar, setuju sih. Tapi Ada mungkin- sisi Ya baik ada dan sisi buruknya baik, lah ya. baik dan buruk lah Ada gitu baik kan dan buruk. benar-benar ya. Ya, benar. Oke. Podcast gue jadi gak ada suaranya semua. Iya, Pengaruh. Bagus ya, bagus juga ya, bener juga ya. curhat ya. Harus. Ngaruh besar tuh. Oke, semoga terjawab ya Raihan. Oke, dari Indoblox Elite, kalian puasa nggak? Enggak. Saya nggak puasa dari jam 6 sore. Kebetulan kita puasa terus ya, Ya, dari kita kemarin. puasa. Cuman sayang aja batal. Ya konflik. Oh, ya. Iya. Betul di situ juga ada galon, ada kulkas tapi kosong. Tenang, jadi kita puasa aman ya. Oke, lanjut dari Mike the Game. Ini dari buat Mimin juga nih. Banyak banget ya Mimin ya. Mimin pernah main game lain nggak selain Roblox? Pasti pernah lah ya. Pernah lah. Pasti pernah lah ya. Main Insani Aquarium pasti. Insani Aquarium. Pernah main game selain Roblox. Tapi semuanya juga Iya, di pasti sini semua pernah. main game selain Roblox Iya. gitu. Jadi nggak semuanya di Roblox juga. Iya. Oke, sudah terjawab ya Mike the Game juga. Lanjut lagi dari Daichis. Untuk modeling biasanya perlu berapa lama untuk game horor? Nah, unik nih. Dari Modeling apa dulu nih? Hah? Modeling apa dulu? apa ya kira-kira? Mungkin map atau Oh, mungkin modeling. dari setan kira-kira gitu. Kalau gue dulu Pak. Dari Nusantara dulu. Kalau mungkin kalau bikin map itu mungkin makan waktu sampai 2 sampai sebulan itu ada. Waduh. Dan itu dikerjain oleh 2 orang. Oh, oke. Itu sebulan itu udah 2 orang gitu. Bayangin kalau cuma 1. Bisa 4 bulan dong. Double. Nah, itu yang pertama untuk bikin map. Untuk modeling lain kayak properti lampu, rumah, terus di Dansin kan juga ada kembang staman gitu ya. Kembang-kembang yang biasanya dipakai buat orang-orang Jawa untuk menghormati arwah-arwah yang udah mendahului itu modelnya
lumayan mudah gitu. Kecuali rumah yang tadi rumah joglo. Kalau rumah joglo itu sangat sulit sepertinya. Jadi rumah joglo itu memakan waktu 2 bulan satu orang pekerja. Cukup lama ya. Ya, tapi yang lain-lainnya kayak properti lampu, terus meja, interior rumah itu sehari jadi. Oke. Ya berarti emang nggak lama, emang nggak cepet sih kalau bisa bikin game gitu ya. Butuh kesabaran. Ya. Sabar dan konsisten. Ya. Benar. Oke. Kalau dari Miminus gimana nih? Kira-kira berapa? Apa tuh? Buat modeling mungkin atau mapnya atau Iya. mungkin hantu-hantunya segala macam. Kita orang udah berapa ya untuk Ada tiga. Jadi kebanyakan di Biblio Studio itu builder modeler gitu. Jadi mereka gitu. lebih fokus ke situ. Oh iya. Cuma emang beda-beda ya bentuknya ya. Dari modeler 1 ke yang 2 itu bentuknya beda gitu. Kadang harus diperbaiki juga dan lain-lain. Memang butuh waktu juga tetap Iya. karena kita pengen menampilkan yang Yang terbaik bentuk lah ya. yang terbaik gitu. Kita tetap benar. butuh waktu yang cukup lama lah ya. Tapi karena kita bertiga, jadi kita lebih mudah lah, lebih cepat karena kita banyak orang untuk mengerjakan hal itu. Iya, gitu. iya. Banyak tangan lah ya. Banyak tangan, tapi tetap butuh waktu lah. Iya. Untuk gitu. Ya intinya nggak cepet sih, butuh kesabaran. Jadi kalau kalian mau mulai modeling atau mau mulai bikin game horror, ya sabar. Sabar. Oke, semoga terjawab Decis. Lanjut dari Vicapik. Ini buat Mimin lagi nih. Apakah Mimin akan meneruskan konten creepypasta dan horor? Oke, tetap dong itu akan selalu ada di YouTube. Oke. Semoga sudah terjawab. Lanjut. Nah, ini dari FS Riz. Kalau boleh tahu, game kedua Miminers Studio atau disebut Rohangan terdapat referensi dari apa aja? Nah, ini mungkin dari Dore boleh jawab Iya, nih, iya, referensi dari Rohangan sama Dansip. Dari Miminers dulu deh, Rohangan tuh gimana? Apa tuh? Kemarin referensi apa tuh? banyak sih ya, kayak misalkan dari kenal itu Oh, iya. jamnya. Waktu Oh, ya. iya. Nah, ya. Nah, itu kan ada waktu ya. Uh-huh. Kita ngambil referensi dari Now karena Freddy. Terus untuk ruangannya Ruangannya sih ide ide original. Oke. Kebanyakan memang ada ide original dan memang ngambil dari beberapa game juga. Cuma Oh, iya. Rohangan ini lebih ke original Andri ya, ide Andri lebih banyak. Oke. Kalau ada Monox yang dulu banyak dari Dread Out sama dari The Mimic. Kalau Rohangan ini lebih ke ide Andri kebanyakan. Macam-macam gitu terus Iya. ya itunya apa? Apa namanya referensinya? Referensinya. Oke, lanjut dari buat Nusantara Production gimana? Referensinya? Kalau referensi gameplay apa referensi tema? Semuanya deh, Semuanya aja, kalau Iya. Semuanya. Kalau semuanya untuk game mungkin yang terbesar itu referensi dari The Mimic sama satu lagi kalau nggak salah Void ya kalau nggak salah. Oh, Nah, itu yang terbesar. Tapi untuk tema itu ada catatan. Kontak dulu ya. Iya, jadi kita ngambil referensi itu dari MC Rick Leff. Dia adalah seorang apa ya, antropolog atau apa ya disebutnya yang meneliti tentang budaya. Itu yang pertama. Terus ada kitab namanya Kakawin Sena. Kitab Kakawin Sena itu bukan kitab yang agama yang sesat-sesat bukan ya. Tapi kitab Kakawin Sena itu adalah kalau bisa gue bilang adalah novel horor tertua di tanah Jawa. Jadi itu bisa dijadiin referensi buat di sana ada diceritain tentang rajanya para iblis. Nah, itu diceritain semua di sana. Untuk referensi-referensi yang kecil-kecil mungkin dari internet, terus kitab Sutasoma dan lain-lain. Dan banyak kita review jurnal juga sampai macam-macam ya referensinya ya. macam-macam. Mantap. Oke, semoga sudah terjawab. Oke, kita lanjut lagi. Dari ini unik nih. Kira-kira platform Roblox dapat dipakai sebagai alat untuk belajar sekolah virtual apa enggak? Ini unik pertanyaan ini. Mungkin emang enggak sesuai topik, cuma Iya. boleh dibahas. Dari mungkin dari Nusantara Production, dari Bagas atau dari Dandi, Apa pertanyaan tadi? kira-kira menurut Dandi gimana nih platform Roblox dipakai buat alat untuk belajar sekolah virtual? Oh, bisa Banget ya? Bisa banget. Bisa banget. Soalnya tinggal cari builder, cari scripter, dan itu udah jadi kelas. Iya, bener.
Jadi bener sih. mungkin buildernya bikin sekolah gitu, skripternya bikin kayak gurunya bisa nulis di papan tulis Iya, mungkin. iya. Nah, itu juga lebih bagus gitu. Iya. Anak-anak jadi lebih bermain dan belajar. Ya, betul. Oke, kalau dari Mimin sendiri Sama ada- sih, setuju ya? sih. Setuju Bisa ya? banget. Dan Bisa. itu jauh lebih menarik ya. Hmm. Untuk bener. kita bisa bilang untuk anak TK, SD, mungkin SMP, SMA juga mungkin seneng ya kalau misalkan Iya. pembelajaran lewat Roblox gitu. Kita tetap suka. Apalagi kalau misalkan ada gameplaynya, ada kuisnya, ada puzzle-nya dan lain-lain itu seneng banget. Kita suka banget dan setuju gitu kalau ada kelas di Roblox ini. Gitu. Ya, ya. Lebih interaktif. Lebih nggak sih? interaktif ya. Apalagi kan kita kayak misalkan mungkin anak SD, anak TK kalau disuruh Zoom meeting kayaknya Bosen kayak gitu kesian juga kesian, ya musiknya. heeh. Kalau Roblox kan mereka mungkin familiar dan mereka juga Rasanya bukan belajar tapi bakal justru lebih makanya ke- main game. gitu. Iya benar gitu. Jadi setuju sih, setuju banget. Dan itu kalau kelas bisa pakai admin komen. Anak bandel Padahal siapa? Padahal Ben gitu. Ben, Bandel Ben. Ben. kalau nggak di jail, Biar nggak bisa gerak gitu ya. Gerak. disetrap. Di jail. Oke. Unik sih. Ini sebenarnya juga udah ada beberapa kok yang Iya, udah ada ya. Masuk udah kan. ada. di Indonesia bahkan udah ada gitu kan beberapa Iya, iya. kayak apa Gaf? Stan ya? Dari Stan, dari TB, UGM, banyak Universitas kok. kebanyakan. Ya, sekarang Iya, baru iya. mulai universitas. Mungkin nggak bakal menutup kemungkinan bakal ada dari sekolah-sekolahan Iya, juga benar, gitu. benar. Jadi ditunggu aja, semoga aja. Ini ada yang nonton, mungkin ada yang orang tuanya punya sekolahan atau Iya. instansi. Ini dia. Boleh banget kok Iya, itu ke kita. bisa, Gitu. bisa. Kontak ke kita kali aja mau gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari Adin 902. Kenapa game horornya dipanggil Demonox? Mungkin nggak cuma Demonox doang kali ya, mungkin Rohangan atau Iya. Dansin gitu. Mungkin boleh dari siapa nih? Nusantara dulu, kenapa Nusantara Dansin dulu, ya? ya. Kenapa Dansin Dansin? apa ya? Kenapa Dansin? Karena Dansin sendiri bahasa Indonesianya yang tidak terlihat ya. Aha. Jadi kita lebih kayak ngasih tahu ini loh yang gue lihat selama ini. Oke. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu mungkin Kiai Lurah Semar Bodronoyo siapa, terus Kiai Lurah Petruk siapa, gitu kan mereka nggak tahu gitu. Nah kita akan tampilkan di situ. Jadi oh ini tuh yang namanya Eyang Semar. Gitu. Jadi banyak orang yang bakalan teredukasi juga lewat game horor kita gitu. Dan mungkin untuk ya setan-setan yang sepertinya roaming ya itu berdasarkan penglihatan gua sendiri dan berdasarkan ya seizin yang punya badan gitu. Oke. Itu sih. Oke. Mantap. Nanti tunggu aja. Tunggu aja. Tetap kita tunggu tetap. Oke, kita lanjut. Minus gimana? Kenapa namanya Rohangan? Rohangan dulu ya. Oke, Rohangan. Kalau Rohangan itu Mimin ambil dari bahasa Sunda yang artinya ruangan sebenarnya. Oh, Sebenarnya Mimin juga nggak tahu benar itu bahasa Sunda, tapi waktu itu di Google Translate begitu. Ruangan itu artinya ruangan dari bahasa Sunda. Dan kebetulan juga sebenarnya kita inspirasi juga dari game kampung ya. Game kampung iya. itu kan game dari Singapura Malaysia Singapura, dengan bahasa mereka, tapi bisa berjaya gitu, Iya, berhasil gitu. benar. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa kita juga gitu loh? Jadi Mimin saranin untuk gunakan bahasa Rohangan ini. Rohangan artinya ruangan, karena sesuai dengan isi gamenya banyak ruangan di sana. Tapi kita terjebak di dalam ruangan di situ. Iya, Gitu. Mantap. Oke. Masih ketawa. Ntar kalau saya dikredit kayak get it from Google Translate. Iya pasti gitu. Benar memang. Oke. Itu dari Rohangan. Kalau misalkan Demonox gimana? Demonox itu dari akun Roblox Mimin sendiri. Oh ya, Karena, Kimono. Akun horor utamanya, horor pembunuhnya itu memang Mimin. Iya. Ya, Mimin pembunuhnya di situ. Jadi namanya Demonox, Mimin ambil dari Kimonox. Monoxnya kita ambil. Itu aja sih, sesimpel itu aja sih sebenarnya. Simpel. Keren. Nah, lanjut nih dari Ainiah R. Ini keren nih. Bagian favorit dari developing game kalian tuh apa? Bagian favoritnya. Dari siapa dulu nih? Ini mungkin pasti satu bisa jawab nih. Dari Mimin dulu deh, Mimin. Gimana? Bagian favorit ketika nge-develop game. Ketika nge-develop. Bagian paling favorit yang Mimin suka. Oke. Mungkin biar nggak itu terfavorit sama
termales sih. Oh ya, oke. Dari Andri deh. Dari Andri. Ya. Scripting. Favorit scripting. Iya. Wih, emang udah jiwa scripting selesai. Gitu ya. Emang udah Saya nempel. Ya, satisfying. Oke. Yang termales ya? Yang termalesnya juga Nggak ada sih. nggak ada Oh, ya. hebat juga dong. Emang jiwa developer. Luar biasa, luar biasa. Dipertahankan. Iya, mesti dipertahankan. Jangan diambil ya. Mahal ini kayaknya. Kalau Oke, oke. dari Mimin mungkin yang terfavorit, Mimin suka adalah ya buat idenya sebenarnya, konsepnya Ah, idenya. iya, Karena konsepnya Mimin juga iya. emang nggak ngerti di game sebenarnya, Iya, nggak iya. ngerti, tapi Mimin suka untuk menuangkan ide gitu. Ya. Buat konsep oke. game, Mimin mau ngambil dari game satu, Mimin jadiin di Roblox dan lain-lain, Mimin suka kayak gitu. Tapi kalau termalesnya mungkin ngurusin gamenya sebenarnya. Karena Oh, Mimin iya. nggak ngerti, jadi nggak tahu gitu. Oke. Oke, lanjut dari Bagas. Gimana, guys? Kalau gue sih hal paling favorit tuh ngedetailing build ya. Kayak misalkan kayak tempat tua gitu terus dikasih tanaman gitu. Ya ngerti lah detailing kayak gimana ya. Iya. Kalau gue sih paling males tuh palingan cuman itu bikin kasarannya. Oh. Kasarannya tuh kayak males banget pengen Nah, itu buat saya tapi jagonya bikin kasar. ya gitulah. Gak bisa dijelasin juga sih sebenarnya. Ya, istilahnya kayak fondasinya gitu. Iya fondasinya Awalnya itu ya. awalnya itu gue oke. paling mager memulainya tapi Iya. kalau misalkan udah tengah jalan gue lancar. Oh. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau dari Dani gimana nih? Kalau hal terfavoritnya itu dalam pembuatan dansin ya terutama Hmm. itu ketika gua melakukan sebuah hal itu meditasi untuk cari ide. Karena gue bisa cari ide, gue bisa mendapatkan ide itu berasal dari ketenangan. Ketika gue tenang, ketika pikiran gak kusut, itu ide itu ngalir. Jadi kalau ada teman-teman yang jam 12 malam, jam 1 malam terus ngerjain tugas gitu, wah ini kayaknya lancar banget. Nah itu berarti teman-teman juga 11-12 sama gue gitu. Jadi kayak butuh ketenangan untuk dapat ide gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika gua bikin monster atau setan-setan yang ada di dansin. Karena nggak bisa dipungkiri ada beberapa makhluk yang ternyata marah Aduh. ketika dibikinin badannya. Jadi harus dihapus gitu. Itu sih serunya. Terus yang paling nggak enaknya adalah ketika kita developer yang cuma berlapan ini tiba-tiba jadi sehari tuh gak ada progres sama sekali gitu. Paling nggak kalau menurut gua ya sebagai game designer itu paling nggak satu hari itu adalah 1 atau 2 developer yang mengerjakan gitu. Nggak usah semuanya tapi 1 atau 2 developer aja mengerjakan gitu. Apapun, walaupun itu cuma lampu misalnya atau cuma mobil atau cuma ornamen kayak lilin gitu ya terserah gitu. Yang penting gue ngelihat semua developer yang bekerja sama di dalam pembuatan game dansin itu ada progres gitu. Daripada sehari itu kayaknya ini developer nggak ada sama sekali yang masuk studionya dansin gitu. Nah gue juga bingung karena gue ngasih deadline-nya tiap gue ngasih deadline itu 2 minggu. Jadi gue nggak bisa ayo cepetan biar cepat selesai. Gue juga nggak bisa kan gue udah kasih deadline 2 minggu gitu. Ya terserah gitu. Tapi kalau menurut ini saran ya tambahan. Jadi saran gue sih untuk harapan gue untuk developernya dansin ya paling nggak sehari bisalah progres 1 atau 2%, minimal 1% aja progres itu udah bagus. 1% tuh lumayan gede loh sebenarnya. Iya. 1% tuh. Ya. Jadi jangan meremehkan progres sih sebenarnya sih. Iya. Progres tuh benar-benar berpengaruh banget. Oke. Lanjut dari Noval 124. Kenapa mayoritas dev di Indonesia kebanyakan konsep gamenya game horror? Ini unik nih. Oke. Gua dulu ya. Iya. Boleh. Ini berdasarkan referensi yang gue baca dari kitab Sutasoma. Jadi di kitab Sutasoma itu tertulis dengan detail bagaimana ketakutan bangsa Indonesia pada zaman itu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan mistis. Jadi
istilahnya di relief candi itu pernah gue lihat di relief Candi Prambanan sama Candi Borobudur itu terukir ada Bandaspati sama hantu tangan. Jadi cuma hantu tangan terbang gitu doang. Nah, itu kenapa game horor? Karena masyarakat Indonesia kita udah kayak DNA-nya itu udah suka sama game horor. Bisa dilihat dari film-film yang bertema horor selalu laris di pasar. Iya, benar. Selalu laris dan penontonnya pasti banyak karena memang udah dari dulu leluhur kita tuh emang udah berkecimpung di dalam dunia hal-hal yang mistis itu dan mengaplikasikannya dan menceritakannya di relief candi, prasasti sama kitab-kitab gitu. Oke ya, artinya apa ya? Udah dari jadi diri warga masyarakat Indonesia sendiri gitu kan, udah DNA-nya gitu. Oke. Kalau dari Miminers sih kira-kira menurut Miminers gimana? Kalau dari Mimin dulu ya, dari Mimin kalau kenapa kita ininya game horror karena pasarnya ya. Kita lihat pasar memang game horror lumayan juga nih. Terus juga ya sih yang terbesar pasarnya sesuai sama yang tadi dikatakan kalau orang Indonesia banyak yang suka dengan hal-hal mistis, hal-hal horor gitu kan. Jadi ya kita juga buat game-game gitu. Dan selanjutnya kedua adalah Mimin Studio lebih suka untuk buat game horor. Ya, benar. Ya itu juga kesalahan kan karena banyak emang dari kita sendiri juga demennya hal mistis gitu. Pasarnya berarti besar dong. Iya, dia pasarnya besar gitu. Nah, itu mesti diriset tuh kayak kira-kira nih orang-orang pada demennya apa sih gitu. Biasanya apa horor atau roleplay apa segala macam. Itu mesti kalian ya awalnya pasti mesti riset dulu lah kira-kira yang cocok gimana gitu sama target pasar yang kalian incer gitu lah istilahnya. Oke. Mantap. Mungkin ini terakhir nih dari Sneaky Gamer XD. Cara gampang cari modeler untuk for hire gimana? Gimana nih? Dari Miminers kira-kira cara gampangnya? Gampang mencari modeler. Developer. Ya. Susah sebenarnya. Tidak ada yang gampang ya. Jujur aja susah soalnya. Jujur juga sampai sekarang memang masih nyari gitu. Iya. Tapi cara gampangnya adalah kita harus perbanyak relasi, kenalan lah ya. Mungkin kalau kita misalkan suka untuk buat game, kita mungkin kenal dengan game lainnya, pembuat game lainnya. Nah, kita bisa kenalan, kita bisa tahu siapa aja yang buat itu, kita bisa dapetin developer dari situ gitu. Tapi sejujur-jujurnya di Indonesia itu masih cukup susah gitu. Kayak Mimin Studio pun sebenarnya masih kekurangan banget. Cuma pasti ada, Mimin yakin pasti ada di luar sana di Indonesia ini developer-developer yang bagus, yang hebat-hebat. Cuma memang susah untuk ditemukan gitu, masih sulit gitu. Kayak Easter egg lah. Langka rare item gitu. Gitu ya. Kalau dari Nusantara gimana? Kalau dari gue sendiri awalnya ya kalau mau nyari developer lah ya nggak usah cuma ngomong modeler gitu. Ya sama perbanyak relasi sama banyakin join grup yang isinya developer semua. Jadi di situ lu bisa lihat developer kan biasanya suka pamer tuh showcase-nya. Itu bisa lu pilih tuh. Wah, ini cocok nih kalau gue jadiin project gue. Iya benar-benar. Itu juga bisa. Benar. Ya emang sebenarnya SDM developer lagi dikit banget sih banget di Indonesia dikit masih banget. kurang banget gitu. Susah lah nyarinya itu masih langka ya. Jadi makanya dong ayo nih yang nonton nih di sini ada 40 orang. Ayo kali aja 50% dari kalian siapa tahu bisa di developer gitu kan bisa bikin game sendiri gitu. Kita nggak ada yang tahu. Ayo mulai dari sekarang, mulai dari malam ini nih mungkin mumpung lagi libur gitu kayak cobalah kalian bikin apa di Roblox Studio apa segala macam gitu kayak ya entah itu satu build atau satu ide gitu kalian masukin gitu. Siapa tahu kan bisa gitu. Mungkin itu aja sih dari untuk sesi Q&A. Dan kita sudah di penghujung acara sepertinya karena waktunya sudah mau habis. Oke. Jadi kita akhiri sesi Q&A sekarang. Wah, nggak berasa ya. Udah 1,5 jam nih jatuh nih. Wah. Lumayan nih. Ngabuburit. Oke, jadi mungkin sebelumnya ada mau pesan-pesan dulu atau ucapan terima kasih atau gimana dari teman-teman nih? Mungkin mau ngucapin terima kasih juga untuk kalian yang mau ngikutin atau jadi partisipasi di acara ini. Terima kasih banyak kalian mau ngikutin dari pembuatan game dari Mimin Studio atau dari Nusantara Production dan semoga kalian terus menunggu game-game keren lainnya dari kita dan dari developer lain yang dari Indonesia.
itu ucapan Mimin terima kasih ke kalian, dan mungkin untuk kalian yang mau buat production house juga atau mau buat tim juga, Mimin saranin atau Mimin ajak untuk kalian untuk semangat terus dan coba untuk mulai buat game di Roblox. Oke, kalau dari Nusantara ada kah? Kalau dari Nusantara awalnya pertama-tama terima kasih dulu nanti udah Nusantara Production. Ini juga berterima kasih nih udah pada mau datang nih. Ada bela-belain datang ke sini kan. Iya. Jadi pesannya adalah kan kita resource untuk developer dikit ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah sekarang yang lagi nonton Kotalks bisa sekarang coba dibuka laptopnya atau dibuka PC-nya, terus coba-coba untuk main main Roblox Studio tapi di base plate gitu yang nggak ada apa-apa. Jadi teman-teman bisa ayo idenya apa gitu. Jadi jangan cuma terpaku dari apa yang dikasih sama Roblox, itu kan ada tuh ya. Nah, coba teman-teman masuk ke base plate dan teman-teman coba bikin rumah, bikin gedung. Teman-teman juga coba bikin mungkin orang gitu ya, walaupun ada Rick Importer gitu ya, tapi coba aja bikin orang gitu dari part gitu. Ya itu sih kalau pesan gua. Oke, mantap. Kalau dari Andri sama Bagas ada yang mau tambahin juga? Kira-kira? Nggak ada? Bagas? Nggak ada. Oke. Mungkin jadi itu aja buat Kotalks pada kali ini. Thank you banget semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya gue juga mau ngasih tahu juga akan ada survei yang boleh diisi di email kalian. Itu boleh banget kalian isi karena itu sangat membantu kita supaya event kita lebih baik lagi. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan di situ juga boleh banget nanya-nanya di situ, nggak apa-apa. Ntar mungkin kita coba jawab ya kalau misalkan bisa. Kalau bisa. Oke. Kalian bisa cek aja di email kalian, ntar ada thank you for attending, bisa ngisi formnya di situ, ada segala macam. Survei seperti biasa, ya betul Novel, survei. Itu wajib gitu survei. Ya, bagaimana diisi. diisi. Oke, thank you juga nih buat Mimin, buat Andri, Ya, buat makasih, Bagas, Andri. buat Andi udah mau datang jauh-jauh buat ikutan acara Kotalks ini. Ini lumayan keren nih guys, sebenarnya view-nya kalau misalkan kalian bisa lihat. Keren. Wah, keren banget tuh. Waduh, di atas gedung gitu sebenarnya. Tapi kalau dari sini tuh kelihatannya siluet Ya, doang. sebenarnya Iya, sini doang. iya. Ini atasnya ada gedung nih. Kita lagi di atas gedung gitu. Mewah gitu. Jangan. Oke, jadi sampai sini aja. Jangan lupa kita juga bakal ada Roblox Indonesia Got Talent Season 5 bulan ini. Season 5 lagi ya? Season 5. Padahal baru Apakah kemarin Mimin akan season jadi juri lagi? Nggak tahu. Oke, jadi jangan lupa ikutan buat kalian yang mau ikutan Roblox Indonesia Got Talent Season 5. Dan akhir kata, gue sebagai host pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Dadah guys. Dadah.